Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama kayak dia. Nah, kali ini kayak dia akan ngebahas materi tentang daur sulfur ya. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yaitu daur nitrogen. Jadi kayak daur nitrogen, daur sulfur, daur fosfor, daur hidrogen dan sebagainya itu merupakan bagian dari materi daur biogeokimia. Yuk langsung aja kita masuk ya. Jadi yang namanya daur sulfur, daur itu kan siklus ya. Berarti dia merupakan suatu kayak keluar masuk dan itu seperti kayak lingkaran dan nggak pernah berhenti ya. Jadi ini ada dua gambar sebelah kiri sama sebelah kanan. Sebelah kiri ini gambar yang bagusnya ya. Kalau sebelah kanan itu lebih ke arah skematisnya ya. Nah, sebenarnya kalau kamu belajar sulfur, nggak usah ribet-ribet deh gitu kan ya. Yang namanya sulfur itu bisa berupa gas maupun berupa materi organik yang bisa diserap oleh tumbuhan ataupun hewan ya. Jadi kata kuncinya nanti di sini kalau ngomongin sulfur, maka biasanya ngomongin gunung ya, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi sama satu lagi ngomongin asap pabrik. Asap pabrik. Satu lagi yang perlu diingat kata kuncinya adalah hujan asam. Hujan asam. Nah, itu kata kunci ya, kata kunci dari pelajaran daur sulfur ya. Nah, sulfur itu sebenarnya udah ada di atmosfer secara alami, bisa dari letusan gunung berapi yang berupa H2S atau hidrogen sulfida, ataupun beberapa aktivitas mikroorganisme anaerob yang terdapat di dalam rawa-rawa. Jadi kamu lihat di bawah ini ada bakteri. Bakteri ini bisa melakukan aksi yaitu kegiatan anaerob dan itu bisa menghasilkan sumber sulfur ya. Kalau yang ini erupsi gunung berapi bisa menghasilkan senyawa seperti sulfat, sulfida maupun senyawa lain kayak misalnya CHS, CA3 nih ya. Ini senyawa lain misal. Sulfat ataupun hidrogen sulfida SO3, SO4 dan H2S serta CHS, CH3 ya. Selain itu dia juga bisa dihasilkan dari beberapa aktivitas manusia seperti pabrik-pabrik. Asap pabrik itu bisa mengandung juga beberapa senyawa seperti sulfat dan sebagainya juga atau sulfur ya. Nah, kalau ini jatuh ke bawah, itu bisa menjadi sulfat yang langsung bisa dipakai untuk proses aerob ataupun sebagai bahan bakar sulfur juga. Jadi di SO4 ini bisa turun ke bawah, bisa digunakan untuk proses untuk ke arah bakteri atau yang ke arah bahan bakar sulfur. Kalau ini ada tumbuhan ini tumbuhan sama hewan, ini bisa mengalami yang namanya proses pembusukan kan? Namanya dekomposisi ya. Nah, selama dia mengalami dekomposisi, otomatis dia akan mengalami perubahan atau dihancurkan oleh namanya bakteri atau namanya dekomposer ya. Dihancurkan sehingga dihasilkanlah yang namanya sumber-sumber dari sulfur. Jadi yang namanya sulfur bisa dari makhluk mati ya, makhluk hidup yang telah mati atau dari aktivitas alam kayak pabrik dan gunung berapi ya. Nah, itu untuk konsep gambar yang di sini ya. Konsepnya cuman gini aja, gunung, asap pabrik kemudian bisa menjadi sumber sulfur atau berasal dari bawah kemudian naik ke atas lagi. Jadi sebenarnya cuman bermain-main aja di sini gitu ya. Sumber sulfur bisa dari yang sudah mati kemudian dipakai lagi atau diproses secara anaerob sebagai sulfur kembali. Itu namanya untuk yang sebelah kiri ya. Simpel ya. Nah, ini sulfur kenapa bisa menjadi hujan asam? Kalau kamu perhatikan di sini hujan asam, kenapa bisa jadi hujan asam, Kak? Ini kalau kamu mau tahu konsepnya. Ini kan terdapat di udara nih, di atmosfer, ya kan? Jadi kalau ada reaksinya kayak gini. Ada SO3 atau SO4, ini ketemu sama air. Air itu rumusnya adalah H2O, ya kan? SO4, sulfat ketemu sama air hujan ketemu sama gas sulfat di udara, maka akan menjadi yang namanya H2SO4. H2SO4 ini merupakan golongan asam kuat kalau pelajaran kimia ya. Makanya bisa menyebabkan tanaman menjadi kuning, kemudian besi berkarat, itu hujan asam. Pokoknya kata kuncinya kalau sulfur adalah gunung berapi, asap pabrik, hujan asam. Udah gitu-gitu aja ya. Next kalau kita bahas yang sebelah kanan, ini merupakan skematisnya. Jadi bisa Kakak sih lebih suka yang ini ya karena ini terlalu biasa aja, ini yang agak lumayan hot pembahasannya. Sulfat itu bisa direduksi oleh bakteri pereduksi ya. Pereduksi sulfur yang terjadi secara anaerob. Jadi ini bisa direduksi tapi dengan syaratnya adalah dilakukan dengan cara reaksi anaerob atau tanpa oksigen. Menjadi apa? Menjadi gas sulfur. Jadi sulfat bisa menjadi gas dan juga sulfida. Ini gas sulfur berarti
gas ya, ini bentuknya gas. Kalau ini sulfida yaitu H2S. Sulfat, jadi ini misal SO4 atau SO3 ya, sulfat diubah menjadi gas dan H2S atau hidrogen sulfida. Nah ini hidrogen sulfida atau gas sulfur bisa dioksidasi menjadi sulfur. Sulfur bisa berubah menjadi sulfat, jadi bedakan lagi. Ini cuma reaksi bolak-balik aja nih yang ini. Ya, jadi bisa sulfur, sulfida dioksidasi menjadi sulfur, sulfur jika dioksidasi lagi menjadi sulfat. Sulfat bisa dipakai untuk proses organisme, misalnya tumbuhan, untuk akar tanamannya, atau untuk mendukung proses metabolisme di dalam tubuh tumbuhan dengan cara diserap oleh akar. Serapan akar untuk proses asimilasi. Atau sulfur yang dalam organisme dirombak, yang tadi yang sebelah kiri, ada organisme mati, maka dirombak menjadi sumber sulfat di dalam tanah gitu ya. Atau sulfur dalam organisme dirombak secara anaerob menjadi sulfur sulfida. Kayak ini tadi ya, bakteri anaerob mengubah menjadi sulfur atau gas sulfur dan sulfida. Sebenarnya gambar sebelah kanan sama sebelah kiri berhubungan. Cuman ini gambar realnya, ini gambar skematisnya kayak gitu ya. Simpel sebenarnya ya, sulfat direduksi menjadi gas sulfur dan sulfida. Kemudian dioksidasi menjadi sulfur. Sulfur dioksidasi lagi menjadi sulfat. Sulfat bisa jadi gas atau sulfida atau dipakai oleh organisme. Atau organisme yang udah mati dirombak secara aerob menjadi sulfat. Atau sulfur dalam organisme dirombak secara anaerob menjadi gas sulfur. Kalau dia dirombak secara aerob atau dengan menggunakan oksigen, maka dia menjadi sulfat. Kalau dia secara anaerob menjadi sulfur dan sulfida, gitu ya. Bedakan, bisa dirombak secara aerob dan anaerob. Sulfur ya, sulfur bisa dirombak secara anaerob sama aerob. Sulfur kalau dioksidasi menjadi sulfat. Sulfur merupakan hasil oksidasi dari sulfur dan sulfida atau gas sulfida dioksidasi menjadi sumber sulfur. Itu cuma bolak-balik aja ya. Nah, mungkin beberapa ada yang menanyakan contoh bakterinya apa nih Kak ya, contoh bakteri atau nama bakteri yang membantu proses reduksi sulfat ya. Contohnya boleh Desulfumaculum. Ini Kakak tuliskan di sini. Desulfumaculum. Fumaculum atau Desulfibrio. Desulfibrio. Untuk yang oksidasi kita pakainya Thiobacillus ya. Thiobacillus. Bakteri Thiobacillus. Nah, itu nama jenis nama bakteri yang berperan untuk proses reduksi dan oksidasi selama proses daur sulfur. Oke. Kakak cukup sekian untuk penjelasan daur sulfur. Tidak terlalu banyak kalau sulfur sama fosfor. Silakan dilihat lagi videonya jika menurut kamu kecepatan. Jangan lupa untuk selalu berlangganan dan silahkan share video ini jika menurut kamu video ini cukup bagus untuk kamu pelajari dan teman kamu untuk lebih memahami pelajaran biologi khususnya untuk ekologi daur biogeokimia.